Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid Febrian, berasal dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan nomor NIM 2501011110057 dari Fakultas Islam Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Dan yang terhormat kepada dosen mata kuliah, dosen pengampu Pak Muhammad Tulus MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai moderasi beragama. Nah, Pancasila sebagai moderasi beragama adalah pemahaman bahwa Pancasila menjadi dasar dalam mengelola keberagaman yang ada di Indonesia. Nilai-nilainya mendorong umat Islam, umat beragama untuk bersikap seimbang, tidak ekstrim tetapi bersikap adil, bersikap serta menghargai perbedaan satu sama lain, sehingga terciptanya kehidupan beragama yang damai dalam persatuan bangsa. Terus kemudian pengertian moderasi beragama, definisinya mulai dari cara pandang kita, sikap dan praktik beragama yang seimbang, berarti tidak ekstrim, agar tercipta kehidupan yang rukun, damai dan saling menghargai satu sama lain tanpa memperbedakan satu sama lain. Terus prinsip utamanya adalah apa? Keseimbangan, yaitu berarti kita tidak berlebihan dalam beragama. Maksudnya apa? Di saat kita praktik beribadah, kita tidak berlebihan. Semisal kita zikir dari pagi sampai malam sebanyak 100.000 kali mungkin. Nah, itu yang dimaksud dengan berlebihan. Terus jangan juga bersikap sifat tidak acuh, seolah-olah kita hanya punya agama tetapi kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Terus kemudian toleransi, kan, menghormati hak orang lain untuk berkeyakinan. Kita bebas, ya kan, memilih agama kita, dan orang lain juga bebas karena hak mereka sendiri. Terus keadilan, bersikap adil tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Nah, kayak tadi, cuma kalau ini misalnya contoh dalam ada bencana, nah kita tidak boleh membeda-bedakan untuk membantu, ya kan. Contoh misalnya dari Islam, berarti kita hanya bantu Islam saja, tidak, tetapi kita harus bantu agama lain juga, seperti itu. Terus adalah bermusyawarah, ya kan, mengutamakan dialog dan persaudaraan. Nah, di saat ada masalah dalam hal beragama, kita harus menyelesaikan masalah dengan bermusyawarah, dengan berdialog, tanpa adanya konflik satu sama lain. Nah, tujuannya apa sih? Tujuan Pancasila sebagai moderasi beragama. Nah, tujuan adalah mencegah radikalisme dan intoleransi. Itu pasti. Mencegah radikalisme dan intoleransi. Terus yang kedua adalah memelihara persatuan bangsa. Yang ketiga, mewujudkan harmoni sosial dan keberagamaan. Terus, hubungan Pancasila dan moderasi beragama itu apa? Nah, satu, misal menampung keberagaman, berarti kita memberikan ruang bagi yang berbeda-beda keyakinan, budaya dan pandangan, ya kan. Kita harus menampung, jadi kita harus menghargai satu sama lain, ya kan, dengan cara apa? Ditampung. Terus kemudian mengandung nilai universal, berarti apa? Harus ada toleransi, keadilan, persatuan, dan kesejahteraan. Nah, kesejahteraan. Terus, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa menjadi landasan moral agar bangsa Indonesia menjunjung tinggi iman, takwa, serta sikap saling menghargai antar umat beragama, ya kan. Kita punya Pancasila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kita harus menjunjung tinggi agama kita, menjunjung tinggi iman kita. Seperti itu. Terus, urgensi Pancasila dalam moderasi beragama, landasan moral dan spiritual. Contoh dari sila pertama
yaitu menuntun umat beragama untuk hidup rukun, ya kan, saling menghormati keyakinan tanpa adanya keributan di antara umat-umat beragama. Terus peneguh persatuan, ya kan, Pancasila sebagai perekat bangsa di tengah keberagaman, di tengah keagamaan, terus suku dan budaya. Terus yang ketiga adalah mencegah toleransi dan keadilan. Nah, sila kedua sampai kelima menekankan kemanusiaan, persamaan, musyawarah dan keadilan seperti yang saya bilang yang di awal-awal tadi. Terus yang ketiga adalah filter radikalisme dan intoleransi, yaitu mencegah paham ekstrim yang mengancam keharmonisan bangsa. Jadi ya kayak tadi, misalnya dalam beragama kita berlebihan sehingga kita bisa meledek-meledekkan atau mencaci agama lain karena agama mereka tuh seolah-olah tidak benar seperti itu. Terus yang terakhir adalah pedoman kehidupan berbangsa. Nah, Pancasila itu memastikan agama dan negara itu berjalan selaras tanpa saling meniadakan, ya kan? Jadi agama Islam ada, agama Buddha ada, agama Konghucu ada, serta agama-agama lain ada tanpa saling meniadakan, tanpa saling menghujat, ya kan? Seolah-olah agama mereka itu benar sendiri tanpa saling seperti itu. Nah, seperti itu. Terus nilai Pancasila yang mendukung moderasi apa? Contohnya yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menumbuhkan sikap saling menghormati antar umat beragama, ya kan, seperti di saat ada acara-acara hari besar, ya kan, terus kita menghormati, kan, misalnya umat Kristen ada perayaan Natal, umat Islam itu menjaga dengan cara kita menjadi keamanan supaya acara itu berjalan dengan tertib. Terus sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, ya kan? Berarti kita menghargai martabat manusia tanpa membeda-bedakan agama dan keyakinan, seperti itu. Saat kita menolong satu sama lain, kita tidak boleh membeda-bedakan agama, ya kan? Kita harus adil satu sama lain. Kemudian sila ketiga adalah persatuan bangsa, menjaga kerukunan, menempatkan kepentingan bangsa di atas perbedaan, ya kan? Di saat ada acara-acara atau di saat ada kepentingan berbangsa, kita harus melebih dahulukan kepentingan bangsa di antara kepentingan agama, masyarakat, agama dan lain-lain. Nah, kenapa? Karena tanpa adanya kebangsaan, kita mau jadi apa? Kita mempunyai kelebihan, yaitu agama. Buat apa agama tetapi jika kalau tidak punya bangsa? Terus kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu musyawarah mufakat menjadi sarana penyelesaian perbedaan secara damai. Nah, seperti kayak tadi, jika ada masalah dalam berbeda-beda agama, kita harus menyelesaikannya dengan cara baik, bukan dengan cara konflik seperti itu, ya kan? Misalkan ada acara agama, kita mengumpulkan para ulama atau para atasan dari agama-agama, kita bermusyawarah untuk menyelesaikan agama-agama, masalah-masalah agama seperti itu. Nah, terus sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bersama tanpa diskriminasi. Nah, sama seperti yang kita sebutkan, contoh-contohnya seperti di saat kita menolong tanpa membedakan agama, ya kan, di saat ada bencana seperti itu. Terus sumber historis dan sosiologis itu apa? Sumber historis itu berasal dari nilai-nilai leluhur bangsa sejak zaman nenek moyang. Nah, tadi seperti tradisi gotong royong, musyawarah dan kepercayaan kepada Tuhan sudah ada sebelum Indonesia merdeka, kan? Cuma perumusan Pancasila 1 Juni 1945 dan Piagam Jakarta dasar negara. Nah, sumber sosiologisnya apa? Nah, keberagaman suku, agama, budaya, bahasa di Indonesia. Terus kemudian kebutuhan akan pedoman bersama agar hidup rukun dalam masyarakat majemuk. Pancasila lahir sebagai dari realitas sosial bangsa Indonesia yang plural. Kemudian
pendekatan saintifik seperti kita mengamati realitas kehidupan bangsa yang majemuk, terus menggali permasalahan sosial budaya dan keberagaman, terus mengumpulkan data-data, meneliti kan agama-agama, nilai-nilai, norma-norma, dan praktik-praktik beragama. Terus kemudian menganalisis perbedaan serta mencari titik persamaan. Terus yang terakhir adalah mengomunikasikan, menyebarkan nilai Pancasila sebagai solusi kebangsaan. Nah, studi kasusnya adalah contohnya seperti perayaan Hari Besar Agama, umat beragama saling menghormati, misalnya menjaga ketertiban di saat Idul Fitri, Natal, Waisak, dan Nyepi. Terus kerja bakti, gotong royong, warga beda agama membangun fasilitas umum seperti jalan pos, terus pos ronda atau bangunan-bangunan untuk beribadah. Kemudian musyawarah desa ya kan. Kita menyelesaikan perbedaan pandangan dilakukan dengan dialog, bukan konflik. Terus sekolah dan kampus multikultural, yaitu siswa memahami dari berbagai agama, kita belajar untuk bersikap toleransi. Terus studi kasus ini menunjukkan bahwa nilai Pancasila nyata dalam kehidupan masyarakat majemuk, bukan hanya konsep. Nah, kemudian tantangan dan dinamikanya apa? Nah, jika tantangan radikalisme, intoleransi, yaitu munculnya paham ekstrim yang menolak keberagamaan. Terus polarisasi sosial, politik, perbedaan pandangan untuk dipolitisasi. Terus globalisasi dan media sosial, arus informasi cepat, termasuk penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Terus kesenjangan sosial ekonomi ya kan, kita bisa memicu diskriminasi antar kelompok. Terus dinamikanya apa? Yaitu adalah adaptasi nilai Pancasila dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri. Dialog lintas agama semakin aktif di berbagai daerah. Terus peran generasi muda makin penting sebagai agen toleransi. Terus kemudian kolaborasi pemerintahan dan masyarakat dalam menjaga kerukunan. Nah, kemudian pengamalan Pancasila dalam moderasi ya, seperti menghargai perayaan hari besar agama lain, terus gotong royong lintas agama, dan terakhir menolak ujaran kebencian dan kekerasan atas nama agama. Kesimpulannya adalah Pancasila adalah pondasi moderasi beragama. Terus dengan mengamalkan Pancasila terciptanya perdamaian sosial kan, perdamaian agama. Tidak ada saling membedakan satu sama lain. Sekian dari saya Muhammad Rashid Febrian. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.